Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Teh Dia. Alhamdulillah ini kesempatan yang ditunggu-tunggu ya oleh saya khususnya karena sudah merencanakan bicara sepanggung dengan Teh Dia itu dari tahun lalu kalau nggak salah. Tapi Allah menakdirkan lain, selalu ada kendala gitu ya. Alhamdulillah hari ini terlaksana walaupun dalam kondisi yang new normal gitu ya. Kita harus melakukan parenting, program parenting ini alhamdulillah di Prime Smart adalah program rutin Teh. Jadi setiap bulan, 2 bulan sekali, bahkan kalau sudah menjadi parent, orang tua siswa Prime Smart secara berkala dicas nih si orang tuanya gitu. Karena untuk kami di Prime Smart sangat-sangat menyadari bahwa sebagus apapun kita mengajarkan di sekolah gitu ya, kalau tidak sejalan dengan apa yang dilakukan di rumah, itu tidak akan ada apa-apa gitu ya. Baik, untuk kesempatan kali ini saya melengkapi sedikit dari apa yang sudah disampaikan Teh Dia, menyentuh sedikit dari sisi psikologis ya. Bagaimana caranya kita sebagai orang tua juga ikut mengajarkan bersikap positif gitu ya terhadap pandemi yang kita alami. Seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa COVID ini adalah bencana global gitu ya, bencana global, pandemi global yang tidak terelakkan gitu. Mau nggak mau kita tinggal di Bandung, di Sumedang, bahkan di Amerika gitu ya, di segala penjuru dunia pun memang kena gitu. Itu harus diakui dulu, dan yang harus kita lakukan sekarang itu bagaimana kita menyikapi gitu ya, menyikapi COVID yang kita alami ini. Saya ingin ibu-ibu stretching dulu jempolnya minimal gitu ya, karena sudah 30 menit lebih tadi dengan Teh Dia. Saya minta ibu-ibu untuk menuliskan satu hikmah lockdown atau positif, satu aja. Kan sekarang tuh yang kepikirnya pasti banyaknya negatif gitu ya. Lockdown itu jadi PHK, lockdown itu sekolah jadi tutup, lockdown itu jadi merugi, lockdown itu segala macam yang negatif ya kan. Nah, sekarang coba saya pengen membantu ibu-ibu gitu ya untuk menemukan satu aja hikmah lockdown, pasti ada. Ya, sudah ada yang masuk ya beberapa. Ya, tolong dibacakan Pak Irawan karena saya nggak bisa lihat chat dari sini. Sabar, itu ya. Saya punya banyak waktu bersama anak. Oke. Yang ketiga, lockdown hubungan antar anggota keluarga jadi lebih erat. Yang keempat, nggak ribet antar jemput. Ya. Bagus. Berikutnya, bisa bersama keluarga, terutama anak-anak, karena kami berdua kerja. Lebih mudah mencari aktivitas alternatif bersama anak. Ya, betul. Sering di rumah sama anak, yang hampir mirip ya. Punya banyak waktu dengan keluarga. Jadi lebih dekat dengan Ilham, anaknya. Ini mau Ilham ya? Ilham ya. Jadi ikut belajar surat-surat pendek yang saya nggak hafal. Itu mungkin diantaranya ya. Betul. Nah, kan kalau dirunut satu-satu, walaupun kita cuma nyumbangkan satu, tapi kita mendengar ada ibu-ibu lain juga menuliskan bahwa sebetulnya lockdown itu tidak selamanya negatif gitu ya. Ada positifnya gitu ya, banyak positifnya. Kalau kata orang Sunda mah pasti ayah hikmah, nah gitu kan, pasti ada hikmahnya, harus selalu ke situ gitu. Kenapa? Karena memang episode hidup kita itu nggak satu gitu, nggak hanya melulu negatif, nggak hanya melulu positif juga gitu ya. Ada kalanya kita tiba-tiba mendapat hadiah, tiba-tiba mendapat bonus, tiba-tiba naik pangkat gitu ya, tiba-tiba dapat proyek, nah, gitu. Sesuatu yang menyenangkan itu ada dalam episode hidup kita gitu ya. Tiba-tiba hamil, positif hamil, alhamdulillah gitu kan ya, rezeki gitu. Dapat rezeki, dapat nikmat, itu salah satu episode dari hidup kita. Tapi tidak bisa dielakkan bahwa episode itu akan bertukar dengan episode yang lain. Seperti halnya sinetron gitu ya. Ada episode 1, pasti ada episode 2. Ada episode menangis gitu, pasti ada episode gembira gitu. Nah, mari kita lihat lockdown ini, pandemi ini sebagai sesuatu musibah gitu. Tapi udah cukup sampai di situ.
berikutnya adalah yang harus kita lakukan, apa yang tersimpan di balik musibah ini, apa pelajarannya, apa nilai positifnya. Nah, bagaimana caranya kita mengatur pola pikir kita, gitu, hidup kita, cara kita berpikir untuk men-switch dari tadinya kita memandang melulu sebagai musibah, sebagai negatif, sebagai ancaman, gitu ya, sebagai keadaan yang tidak menguntungkan, menjadi sesuatu yang positif. Ternyata itu bisa, Bu. Otak kita itu sudah dibekali dengan sesuatu yang namanya emotional regulation. Ada pusat pengontrol emosi, gitu ya, di mana kita bisa sedih, betul, tapi sedih kita juga nggak terlalu dalam banget gitu, sampai nggak bisa apa-apa. Itu nanti masuk ke dalam fase lain dari kesedihan, depresi lah, seperti yang tadi kita lihat contoh-contohnya gitu ya. Ada orang yang ternyata terlalu gembira, terlalu bergelimang harta, terlalu terkenal gitu ya, tapi tidak bisa memanage emosinya, masuk ke terjerembab ke dalam lembah depresi gitu. Itu ada yang rusak. Kontrol otaknya ada yang rusak. Kontrolnya di mana yang rusaknya? Di kontrol regulasi emosi gitu kan. Nah, regulasi emosi ini harus dilatih, Bu. Harus dilatih. Kita dan anak-anak gitu ya, belajar memahami emosi itu secara konkret. Harus diajarkan gitu. Semua perasaan happy, bergembira, bahagia gitu ya, marah, sedih, menyebalkan, rasa takut, semua perasaan itu harus kita ajarkan kepada anak, harus kita tunjukkan kepada anak gitu ya. Bagaimana cara menunjukkannya? Ini yang menarik. Karena untuk anak-anak itu sesuatunya abstrak, jadi harus dikonkretkan. Kalau ibu pernah mengalami, misalnya bawa anak terus jatuh gitu anaknya, anak jatuh dan nangis itu dijawabnya pasti banyaknya udah jangan nangis, segitu aja nangis. Itu salah satu bentuk penutupan, kita menutup emosi anak gitu. Kita tidak memberikan pelajaran emosi kepada anak. Kalau jatuh, sakit, nangis, wajar gitu kan. Nah, kita harus ngajarin tuh kan. Oh, sedih ya? Oh, sakit ya? Oh ya udah. Kalau sakit, nangis dulu sebentar, nanti Bunda obatin, udah gitu lari lagi. Nah, kita harus bisa mengambil momen di mana kejadian-kejadian yang berlaku negatif kepada anak itu dikasih input positif oleh kita gitu ya. Kenapa kita harus mengajarkan perasaan kepada anak? Karena Bu, kita itu punya jendela gitu ya, perasaan, namanya window of tolerance. Punya jendela yang mulanya tertutup. Anak-anak itu jendelanya awalnya tertutup. Dia nggak tahu, dia tidak bisa membedakan sedih itu kayak gimana. Kalau nangis itu untuk apa? Kalau gembira itu, ketawa itu harus di tempat yang bagaimana gitu. Makanya kita seringkali melihat anak-anak yang tidak sesuai tempatnya gitu ya. Itu harus diajarkan. Kemampuan untuk mengenali emosi ini sangat penting saat kita menghadapi musibah seperti sekarang. Jangan anak-anak, kita saja sebagai orang dewasa di tengah pandemi ini sudah bisa melihat perbedaan antara kita dengan teman kita gitu ya, yang sama-sama dipecat misalnya. Dia mah dipecatnya santai banget gitu. Kok saya mah stres? Nah, itu yang membedakan apa, Bu? Yang membedakan adalah window of tolerance-nya gitu ya. Ketika kita sama-sama dihadapkan pada satu kejadian yang sama, orang bereaksi perasaannya atau orang mengekspresikan perasaannya dengan cara yang berbeda. Ada yang cara yang positif, ada cara yang negatif. Itu ditentukan dari seberapa terbuka window of tolerance, pintu positifnya dari orang tersebut gitu ya. Nah, itu harus diajarkan ke anak, Bu. Perasaan itu harus diajarkan ke anak sehingga si jendelanya itu kebuka gitu, kebuka lebar. Makin banyak perasaan yang diajarkan, makin banyak perasaan yang ditunjukkan gitu ya, makin banyak perasaan anak yang diapresiat, itu jendelanya makin terbuka, makin lebar. Sehingga ketika anak mengalami perasaan yang sama, anak sudah bisa bertoleransi, anak sudah bisa menerima gitu ya, anak sudah bisa mensikapi atau menunjukkan ekspresi yang sesuai gitu. Itu yang sangat penting untuk anak gitu ya.
Saya sangat menekankan kepada pendidikan di Prime Smart terutama gitu ya, itu harus selalu dilihat kondisi psikologis, karena anak itu hanya bisa belajar pada kondisi yang happy. Otak itu bekerja, otak itu ada zona-zonanya gitu ya. Nanti kalau ada fase-fasenya. Happy itu bagaimana, ketika bersedih itu bagaimana gitu ya, ketika stres itu bagaimana. Dan otak itu sinap tadi yang seperti tadi dia katakan itu akan terhubung bila anak itu merasa happy, merasa bahagia gitu. Itulah kenapa anak-anak yang pintar, anak-anak yang cerdas gitu yang berhasil di dalam kehidupannya, biasanya banyaknya IQ-nya mungkin tinggi, IQ-nya mungkin rendah, tapi punya EQ yang tinggi, gitu. Nilai IQ-nya mungkin standar aja, tapi kemampuan emosionalnya tinggi, gitu. Karena dia berhasil bisa meregulasikan perasaannya, gitu. IQ tidak selalu berbanding lurus dengan dengan keberhasilan, tapi kalau kebertahanan hidup itu berbanding lurus dengan EQ, dengan emosional. Itu kenapa saya memandang sangat penting banget untuk kita gitu ya sebagai orang tua mengontrol, mengenalkan, mengajarkan cara mengelola emosi kepada anak-anak. Karena emotional regulation itu, kontrol emosi itu sangat berhubungan dengan emotional intelligence, gitu ya, dengan kecerdasan emosi. Gitu. Nah, bagaimana mungkin kita sebagai orang tua, sebagai guru gitu ya, sebagai ibu-ibu, sebagai orang tua di rumah, sebagai istri gitu, sebagai ibu, bagaimana mungkin kita bisa mengajarkan sesuatu yang positif gitu ya kepada anak kalau kitanya sendiri belum menjadi orang yang positif ya, karena ibu yang positif akan membawa atau menghasilkan kepada ibu ya menjadi ibu yang jadi istri yang positif juga. Ketika sebagai ibu sudah positif, sebagai istri sudah positif, kita bersama pasangan juga akan membentuk positif parenting gitu ya. Jadi pasangan orang tua yang positif. Dan ketika kita bisa menjadi seorang yang keluarga yang positif, insya Allah bisa mengajarkan anak untuk berpikir positif juga gitu ya. Nah, ada satu aktivitas yang mau saya tunjukkan kepada ibu-ibu. Saya pengen kita bareng-bareng ngerjain. Pak Iron mungkin boleh bantu saya? Ya. Kita cek emosional intelijen ibu-ibu saat ini. Bagaimana level EQ kita, EI kita saat ini. Saya minta di-share link Kahoot-nya. Boleh? Ke WhatsApp-nya mungkin. Ibu-ibu kalau di Prime Smart, anak-anak itu dites itu dengan sesuatu yang menyenangkan. Kadang-kadang kita menggunakan Kahoot, puzzle gitu ya. Kalau belum ngedownload juga nggak apa-apa. Ini linknya bisa langsung diklik dan langsung main. Saya akan tunjukkan di sini cara mainnya, sekaligus menjawab soalannya gitu ya. Ya sudah. Oke. Ini pertanyaan yang pertama. Apakah Anda memerlukan waktu untuk memahami diri sendiri? Oke. Selanjutnya, Bu, pertanyaan yang kedua. Apakah Anda berpikir dulu sebelum bicara? Oke, selanjutnya yang ketiga, apakah Anda memiliki pemikiran negatif tentang sesuatu hal? Nomor 4,
apakah Anda mengambil pelajaran dari kritik? Nah, kalau ada orang yang kritik, kita bisa mengambil pelajarannya atau tidak? Nomor 5, apakah Anda mengenali kelemahan dan kelebihan diri sendiri? Oke. Nomor 6, apakah Anda bisa menunjukkan empati? Nomor 7, dua lagi Bu, apakah Anda melakukan perawatan diri? Maksudnya memahami bagaimana cara merawat diri sendiri. Oke, yang terakhir Bu, apakah Anda fokus terhadap apa yang dapat Anda kendalikan? Oke. Sudah selesai semuanya, Bu? Oke. Sekarang balik lagi ke chatnya, Bu. Siapa yang iyahnya 88-nya iya? Atau yang jawab Ibu iyahnya berapa gitu? Saya 8-nya iya, 7-nya iya, iyahnya 7. Ya, kebanyakan 7-nya iya. 7-nya Iya. iya. Oh, ini. Wah, iya. Ya, banyaknya 7 ya. Oke, sip. Oke, kita coba lihat hasilnya satu-satu. Tadi yang pertama ditanyakan, apakah kita memiliki waktu untuk memerlukan waktu untuk mengenal diri sendiri? Jawabannya iya atau tidak? Harusnya iya. Jawabannya harusnya iya. Kita sebentar. Share-nya sudah ada kan ya? Belum ada. Sekarang sudah ada? Iya, sudah. Tadi pertanyaan pertama itu adalah kemampuan kita untuk mengenal diri sendiri. Orang yang emotional intelligence-nya tinggi itu sudah bisa tahu gitu, dan bisa tahu diri dia sendiri itu seperti apa gitu. Karena memahami emosi diri sendiri itu akan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan ketika dia akan bersikap kepada orang lain gitu ya. Orang yang mempunyai emotional intelligence yang tinggi itu dia udah tahu kalau saya ini pemarah jadi harus begini gitu. Saya ini nggak sabaran berarti kalau ketemu orang itu harus begini. Saya itu gampang bosen berarti kalau ada antrian saya harus menghindari antrian jadi saya harus datang lebih awal. Nah,
Itu emotional intelligence itu kaitannya begitu, Bu. Jadi kemampuan untuk mengenal sendiri-sendiri gitu. Yang kedua, apakah kita berpikir dulu sebelum berbicara? Nah, kalau yang jawabannya tidak, itu biasanya saya bisa menebak orangnya adalah ekstrovert. Biasanya orang ekstrovert itu dia selalu ngomong duluan, mikirnya belakangan gitu. Nah, tapi dia harus tahu posisinya orang ekstrovert itu tidak selamanya salah gitu ya. Dia harus tahu bahwa oh iya ya, kalau saya itu selalu ngomong dulu tapi nanti salah. Nah, orang yang ekstrovert yang punya kemampuan emosional yang bagus, nah, dia bisa mengendalikan dirinya sendiri untuk bisa mengerem bicaranya supaya dia bisa berpikir dulu sebelum berbicara. Kenapa? Karena orang yang emosional intelijennya tinggi, mereka tidak akan mengambil keputusan berdasarkan emosi sesaat gitu. Jadi enggak gara-gara gorengannya gosong gitu ya, gara-gara ayamnya gosong gitu, minta cerai gitu misalnya gitu ya, atau gara-gara anaknya numpahin susu gitu ya, terus dihukum gitu dengan tidak minum susu sepanjang hari. Nah, tidak, orang yang emosional intelijennya tinggi tidak mengambil keputusan yang permanen berdasarkan perasaan yang sesaat gitu. Kurang lebih begitu. Nomor 3, apakah Anda memiliki prasangka negatif? Kalau jawabannya iya, walaupun jawabannya iya, gitu ya, orang yang IQ-nya emosional intelligence-nya tinggi, dia akan sangat berusaha mereplace, menukar, gitu ya, menggantikan perasaan negatifnya itu cepat-cepat untuk berubah menjadi positif, gitu. Atau digeser minimal digeser menuju ke arah yang positif. Itu kemampuan men-switch sesuatu yang negatif menjadi sesuatu yang positif, gitu ya. Oke. Yang keempat, do you learn from negative feedback? Apakah kita bisa menerima kritikan gitu ya? Apakah kalau kritikan kalau ada kritik di medsos tentang di wall kita gitu ya, kita baper enggak gitu? Nah, itu menentukan tingkat emosional intelligence kita kayak gimana. Kalau orang yang mudah baperan gitu ya, orang nyindir tentang bayar hutang, dia ngomongnya kemana, tapi kita yang rasa kesindir misalnya gitu. Nah, itu berarti harus dikontrol tuh emosional intelijennya gitu ya, harus dilihat. Oh, berarti saya belum bisa menerima kritikan. Kalau orang yang emosional intelijennya tinggi, dia bisa menerima kritikan dan menganggap kritikan itu sebagai tantangan untuk dia, gitu ya. Dia belajar, oh, oke, kalau itu dikritikan untuk saya, terus apa yang harus saya buat, gitu ya? Pelajaran apa yang harus saya ambil dari ini? Oke, yang selanjutnya nomor 5, do you recognize your strengths? Apakah kita memahami kelemahan dan kelebihan diri kita? Kelemahan dan kelebihan diri kita dikenali nggak oleh kita? Yang tadi dicontohkan, kalau misalnya kita pemarah, kita sabar, kita kurang sabaran gitu ya, kita tahu nggak batas kita itu sampai mana gitu kan? Nah, orang yang emosional intelijennya tinggi, dia bisa menyeimbangkan gitu ya, menyeimbangkan apa yang kurang dari diri dia supaya dia bisa menunjukkan tetap performa yang terbaik di mata orang-orang lain gitu ya, ke orang lain, bersikap ke lingkungannya gitu. Itu kenapa orang-orang yang emosional intelijen tinggi, mereka dapat menerima kritikan gitu, karena sejelek apapun kondisi, senegatif apapun kondisi yang dialami gitu, dia bisa men-switch itu sebagai sesuatu yang positif gitu ya, positif untuk dia dan positif untuk lingkungannya. Kemudian yang keenam, do you show empathy? Apakah kita bisa menunjukkan empati? Kalau kita melihat kesusahan orang, apa yang terpikir oleh kita pertama kali gitu ya? Apakah kita melabel gitu ya, oh itu pengemis gitu, udah deh jangan dikasih, itu dia pengemis, atau kita malah berkata, ya ampun kasihan ya dia, itu kenapa ya kok bisa jadi pengemis? Nah, daripada menjudge, melabeling, malah kalau berempati itu berarti kita menunjukkan ada sesuatu seolah-olah kita berada di tempat dia gitu, memakai posisi yang berbeda, seolah-olah kita ditempatkan di posisi orang tersebut. Itu empati, rasa empati.
Ini jawabannya pun harusnya iya, gitu ya. Kalau kita udah menjawab iya, berarti rasa empati kita sudah bagus, sudah tinggi. Do you practice self-care? Apakah kita melakukan perawatan diri sendiri? Nah, ini penting. Kadang-kadang me time itu dianggap sebagai egois gitu ya. Padahal me time itu sangat penting gitu ya. Orang yang bisa memahami ke emosional dia gitu ya, potensi emosional dia yang lagi meledak-ledak misalnya gitu ya, dia bisa bilang kalau dia butuh time break gitu, butuh me time, butuh escape dulu gitu, butuh lari dulu gitu. Tapi nggak lama-lama gitu, biasanya cuma 1-2 menit, ada yang 1-2 jam gitu ya, hanya untuk lari dulu, take some break gitu ya, ngambil waktu istirahat dari stres yang ada di depannya, kemudian balik lagi gitu. Ini self care tuh maksudnya ke situ. Kita harus pandai, harus tahu kapan limit kita, seberapa mana jendela kita tadi yang window of tolerance itu terbuka gitu ya. Jadi ketika stres itu di luar batas jendela kita tutup sedikit, kemudian kita balik lagi. Itu practice self care seperti itu gitu ya. Nanti kita akan latihan lagi tentang perawatan self care ini di episode berikutnya ya. Kemudian yang terakhir, do you focus on control yourself? Jadi apakah kita pernah pada saat ini pada saat kondisi yang stres seperti ini fokus memikirkan apa yang kita bisa perbuat. Contohnya di kondisi pandemik ini kan serba tidak menentu gitu ya, level stresnya tinggi gitu. Ada sesuatu yang ada orang yang protes terus gitu ya, di wall Facebook-nya itu protes terus tentang pemerintah. Ini apa sih lockdown itu, katanya. Lockdown itu mematikan ekonomi, lockdown itu gitu ya. Ada yang sampai bilang COVID itu konspirasi gitu. Denial terhadap kondisi yang ada gitu kan. Itu sesuatu yang nggak bisa kita kontrol sebetulnya gitu ya. Kalau orang yang emosional intelijennya tinggi, dia bisa kontrol. Oke, COVID itu sudah ada, lockdown itu sudah terjadi, kemudian apa yang harus kita berbuat gitu ya. Fokus kepada apa yang bisa kita kontrol gitu ya. Oke, sekolah ini tutup dan saya harus bekerja gitu ya. Suami dengan istrinya harus bekerja, berarti kita harus bagaimana gitu. Berarti pilih sekolah yang seperti apa gitu ya. Itu fokus dengan apa yang bisa kita kontrol. Itu diantaranya Ibu dan Bapak ya, yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari untuk mengontrol kondisi emosional kita gitu ya. Sekali lagi, emosional intelijen ini harus diajarkan. Tapi sebelum mengajarkan ke anak-anak, saya belum ngasih aktivitas yang untuk diajarkan ke anak gitu ya, kita harus fokus dulu ke diri kita sendiri. Kita sudah paham atau belum dengan diri kita sendiri? Kita udah tahu belum batasan-batasan toleransi emosi yang kita kelola gitu ya? Kita udah tahu belum seberapa besar window of tolerance itu gitu ya, jendela toleransi itu kita buka gitu ya. Apa dan bagaimana kita bisa menerima stres itu gitu. Batasan-batasan atasnya, kalau stres itu sampai mana gitu ya, batasan yang Ibu bisa diterima gitu ya. Batasan bawahnya, kalau Ibu bisa bersedih itu sampai seperti apa sedihnya gitu, levelnya gitu. Itu window of tolerance itu harus kita pahami dulu untuk diri kita sendiri.